Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, agar lebih sehat lagi, boleh sekali-kali kita jalan-jalan keluar rumah. Nah, selama pandemi ini tentunya kita bosan ketika berada di dalam rumah terus-terusan. Nah, sekali-kali kita boleh keluar untuk menghirup udara segar. Nah, kira-kira tempat yang bagus untuk menghirup udara segar itu di mana? Apakah kita harus ke mall, pasar, ataupun perkotaan? Nah, cukup di bawah pohon saja kita tentunya bisa mendapatkan udara yang lebih segar dibanding ketika berada di dalam rumah. Nah, kenapa di dalam rumah kita merasa lebih panas atau gerah dibandingkan dengan ketika kita berada di bawah pohon? Nah, itu terjadi karena tumbuhan menghasilkan oksigen sebagai kebutuhan manusia dan hewan dalam proses bernafas. Nah, bagaimana oksigen dapat dihasilkan oleh tumbuhan? Nah, oksigen dapat dihasilkan tumbuhan melalui proses yang dinamakan dengan proses fotosintesis. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana proses pemecahan atau katabolisme. Nah, sekarang kita akan mempelajari proses anabolisme atau pembentukan. Anabolisme merupakan proses penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, proses anabolisme ini berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Proses anabolisme juga memerlukan energi, baik itu energi panas, cahaya, ataupun energi kimia. Anabolisme yang memerlukan cahaya disebut dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Anabolisme yang menggunakan cahaya, contohnya yaitu fotosintesis. Pengertian dari fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan karbohidrat atau zat gula dengan menggunakan bantuan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis terjadi di daun. Kenapa daun? Karena daun terdapat jaringan mesofil yang mengandung kloroplas. Fotosintesis juga membutuhkan bantuan air yang diserap oleh akar dari dalam tanah dan juga CO2 atau karbon dioksida yang diperoleh dari udara bebas yang masuk dalam daun melalui stomata. Proses fotosintesis melibatkan tumbuhan, baik tumbuhan yang ada di darat maupun perairan air tawar dan air laut. Nah, ini contoh tumbuhan yang ada di darat dan di perairan. Sehingga kebutuhan oksigen makhluk hidup yang ada di darat dan air itu dapat terpenuhi. Percobaan fotosintesis. Terdapat 3 percobaan fotosintesis. Yang pertama yaitu percobaan Ingenhousz yang dilakukan pada tahun 1799 yang dilakukan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Peralatan yang digunakan yaitu gelas kimia, air, corong kaca, tabung reaksi, hidrila, kawat, dan dirancang sedemikian rupa dan menggunakan cahaya matahari. Di mana percobaan dibuktikan dengan adanya gelembung yang muncul dari tumbuhan hidrila yang merupakan oksigen dari hasil fotosintesis. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan Sachs yang dilakukan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum. Perangkat yang digunakan yaitu kertas karbon, air panas, alkohol panas, lugol. Kemudian langkahnya yaitu dengan memilih dari daun, kemudian ditutupi sebagian dari daun tersebut dengan karbon atau aluminium foil
atau sejenisnya dan diletakkan di bawah matahari. Kemudian permukaan daun yang terbuka jika ditetesi lugol akan berubah menjadi biru kehitaman, yang menandakan bahwa pada bagian tersebut terdapat amilum yang merupakan hasil dari fotosintesis, sedangkan bagian yang tertutupi dan berwarna pucat ini menandakan bahwa bagian tersebut tidak terdapat amilum atau tidak melakukan proses fotosintesis karena tidak adanya cahaya. Percobaan yang selanjutnya yaitu percobaan Engelmann, di mana percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa dalam fotosintesis diperlukan klorofil dan cahaya matahari. Juga membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu mikroskop, kaca objek, bakteri, termo yang aerob, dan gagang spirogyra. Nah, caranya yaitu benang spirogyra yang berkloroplast disinari, kemudian bakteri termo dilepas di sekitarnya. Nah, lalu diamati kemana bakteri termo tersebut berkumpul. Hasil percobaan menghasilkan bahwa bakteri termo bergerak mendekati bagian pita kloroplast dari spirogyra yang terkena cahaya. Jika seberkas sinar dijatuhkan pada kloroplast spirogyra, maka akan tampak bakterium yang mengerumuninya. Daerah berkloroplast yang dikenai sinar terutama pada sinar ungu dan sinar merah. Sedangkan yang tidak disinari, maka tidak banyak bakteri termo yang berada di sekitarnya. Jadi ini yang disinari oleh sinar dan ini yang tidak disinari. Tidak ada bakteri yang berkerumun di sekitarnya. Perangkat fotosintesis yaitu ada kloroplas, cahaya matahari, dan juga klorofil. Kloroplas. Seluruh bagian dari tumbuhan termasuk batang dan buah memiliki kloroplas. Kloroplas sebagai tempat klorofil berada merupakan organel utama dalam proses fotosintesis. Klorofil dapat menyerap energi cahaya yang berguna dalam sintesis molekul makanan pada tumbuhan. Kloroplas banyak ditemukan pada mesofil. Setiap sel mesofil dapat mengandung 10 hingga 100 butir kloroplas. Bentuk kloroplas berlembar-lembar dan dibungkus oleh membran. Struktur kloroplas. Nah, ini merupakan daun yang dipotong melintang dan menjadi sel daun. Sel daun ini terdapat kloroplas. Nah, kloroplas ini terdiri dari stroma, tilakoid, grana, dan ruang tilakoid. Selain itu, di dalam kloroplas juga terdapat membran luar, grana, lamela, stroma, dan tilakoid. Nah, tilakoid ini merupakan seperti tumpukan kartu poker yang terbentuk struktur yang disebut dengan grana. Tumpukan dari tilakoid ini disebut dengan grana. Nah, grana ini berfungsi untuk melangsungkan reaksi pengikatan karbon dioksida antara grana satu dengan grana yang lain itu dihubungkan oleh lamela stroma. Nah, stroma ini merupakan cairan yang ada di dalam kloroplas. Di dalam stroma ini terdapat DNA, RNA, ribosom, dan enzim-enzim yang Nah, ini merupakan bagian dari daun yang dipotong melintang. Ketika dipotong melintang, terdapat bagian-bagian yang ada di dalam daun seperti stomata, xilem, dan phloem, dan lain sebagainya. Seperti pada gambar bisa dapat dilihat bagian-bagian dari daun ketika dipotong melintang dan diperbesar seperti ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di dalam kloroplas terdapat cairan amorf seperti fluida yang disebut dengan stroma.
Stroma tempat berlangsungnya reaksi gelap, kaya enzim dan dapat merubah karbon dioksida menjadi pati atau glukosa. Di dalam cairan stroma terdapat kepingan pipis seperti cakram yang disebut dengan tilakoid yang mengandung pigmen. Nah, kumpulan dari tilakoid membentuk struktur yang disebut grana. Grana merupakan tempat berlangsungnya reaksi terang. Nah, ini gambar lain dari kloroplas. Nah, ini merupakan gambar lain dari kloroplas, di mana terdapat bagian-bagiannya juga. Cranium yang merupakan tumpukan dari tilakoid, ada lamella, stroma, dan lain sebagainya. Klorofil. Nah, proses fotosintesis terjadi pada pigmen fotosintesis, di mana tanpa pigmen tersebut tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, klorofil merupakan pigmen fotosintesis yang paling utama. Klorofil dapat menyerap cahaya merah, orange, biru, dan ungu dalam jumlah yang banyak, sedangkan untuk cahaya kuning dan hijau diserap dalam jumlah sedikit. Terdapat beberapa jenis klorofil yaitu klorofil A, klorofil B, C, dan D. Nah, klorofil A merupakan pigmen klorofil yang paling utama dan hampir berada di semua tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Nah, pada tumbuhan itu tidak hanya terdapat pigmen warna hijau, tetapi juga merah, orange, atau kuning. Jadi daun tidak hanya memiliki warna hijau saja, tetapi juga memiliki warna merah, orange, atau kuning yang dapat digunakan sebagai proses fotosintesis. Ini merupakan contoh bahwa tumbuhan tidak hanya memiliki pigmen hijau, tetapi juga dapat memiliki warna yang lain yang dapat melakukan proses fotosintesis. Pada tumbuhan terdapat dua pusat reaksi fotosintesis, yaitu fotosintesis 1 dan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Keduanya dibedakan berdasarkan kemampuannya dalam menyerap cahaya dan panjang gelombang. Perbedaan kemampuan tersebut disebabkan oleh perbedaan kombinasi antara klorofil A dan klorofil B. Perbedaan kombinasi antara kedua klorofil tersebut berpengaruh terhadap panjang gelombang yang diterima oleh klorofil. Fotosistem 1 dapat menerima cahaya dengan panjang gelombang antara 680 sampai 700 nanometer, sedangkan untuk fotosistem 2 dapat menerima cahaya dengan panjang gelombang antara 340 sampai 680 nanometer. Pendukung terjadinya proses fotosintesis yaitu cahaya matahari, di mana cahaya matahari merupakan sumber energi alami yang digunakan pada proses fotosintesis. Cahaya matahari memiliki berbagai spektrum warna, setiap spektrum tersebut memiliki panjang gelombang tertentu dan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap proses fotosintesis. Nah, sinar yang efektif dalam proses fotosintesis adalah merah, ungu, biru, dan orange. Nah, sinar hijau tidak efektif dalam fotosintesis karena daun yang terlihat hijau oleh mata itu merupakan pantulan dari pigmen fotosintesis. Sinar inframerah berperan dalam fotosintesis dan berfungsi meningkatkan suhu lingkungan. Cahaya matahari atau gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Nah, kita dapat menemukan penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya sinar yang diterima oleh smartboard. Nah, itu sama dengan cahaya dari matahari. Nah, berdasarkan panjang atau frekuensinya, gelombang elektromagnetik dapat diklasifikasikan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik ini adalah spektrum kontinu di mana masing-masing gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik ini terdiri dari gelombang radio,
gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, sinar tampak dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, dapat dibedakan dari sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar inframerah, dan gelombang radio. Untuk sinar tampak terdiri dari warna ungu sampai warna merah. Nah, ini merupakan warna-warna pada spektrum cahaya tampak. Terdapat warna ungu, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Energi elektromagnetik bergerak dalam bentuk gelombang. Terdapat hubungan yang berbalik antara panjang gelombang dengan energi. Panjang gelombang tinggi, maka energinya rendah. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Begitu sebaliknya, pada spektrum ungu memiliki energi yang lebih besar dibanding spektrum warna merah. Spektrum cahaya merah dan biru merupakan spektrum cahaya yang dapat diserap oleh pigmen tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, sedangkan untuk cahaya hijau sebagian besar hanya dipantulkan sehingga daun dapat memiliki warna hijau. Nah, ini gambar lain dari spektrum cahaya. Spektrum aksi fotosintesis ditunjukkan oleh Theodor W. Engelmann. Nah, di sini Engelmann menyinari alga filamen dengan cahaya yang telah dilewatkan ke prisma, sehingga segmen yang berbeda dari alga mendapat panjang gelombang yang berbeda. Nah, percobaan digunakan bakteri aerob yang terkonsentrasi dengan sumber oksigen untuk menentukan segmen alga yang paling banyak mengeluarkan O2 atau oksigen. Nah, bakteri yang terkumpul dalam jumlah yang besar itu terdapat di sekitar alga yang mendapat cahaya biru, violet, dan merah. Jadi, hasil dari eksperimen dapat disimpulkan bahwa cahaya yang paling banyak diserap oleh klorofil tumbuhan untuk fotosintesis yaitu pada warna merah dengan panjang gelombang 650 sampai 700 dan nila atau ungu pada panjang gelombang 400 sampai 450. Jadi cahaya biru, violet, dan merah itu paling efektif dalam proses fotosintesis. Nah, di sini dari hasil eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa cahaya yang paling banyak diserap oleh klorofil tumbuhan untuk fotosintesis yaitu pada warna merah dengan panjang gelombang 650 sampai 700 dan juga nila atau ungu dengan panjang gelombang 400 sampai 450. Proses fotosintesis juga merupakan proses oksidasi reduksi di mana terjadi penguraian air elektron ditransfer bersama dengan ion hidrogen dari air ke karbon dioksida yang akhirnya direduksi menjadi gula. Jadi karbon dioksida, air, dan dihidrogen menjadi gula dan oksigen dari bantuan cahaya matahari. Nah, elektron mengalami penambahan energi potensial saat elektron berpindah dari air ke gula. Jadi ini ada pemindahan elektron dari air atau 6H2O Nah, fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen dari pemecahan air, di mana penggunaan oksigen ini berasal dari air atau H2O dari peristiwa fotolisis. Jadi pemecahan reaksi dapat dilihat seperti ini, di mana CO2 dipecah menjadi gula
ditambah dengan air, dan oksigen berasal dari air yang dipecah dari mekanisme fotosintesis. Nah, mekanisme fotosintesis dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, di mana reaksi terang merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap yaitu reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Sehingga dalam reaksi terang matahari sangat diperlukan, sedangkan pada proses reaksi gelap cahaya matahari tidak begitu diperlukan. Reaksi terang, di mana reaksinya menggunakan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil dalam proses fotosintesis menghasilkan ATP dan juga NADPH. Nah, dalam proses reaksi terang ini, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Reaksi terang atau reaksi tergantung cahaya. Nah, reaksi ini terjadi dengan menggunakan air dan cahaya matahari. Karena membutuhkan cahaya, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi tergantung cahaya. Nah, reaksi ini terjadi di dalam grana. Bahan yang digunakan dalam reaksi terang ini yaitu H2O atau air. Sedangkan produk utama yang dihasilkan dari reaksi terang ini yaitu ATP dan NADPH. Sedangkan produk samping yaitu berupa oksigen. Nah, produk utama yang dihasilkan pada reaksi terang berupa ATP dan NADPH ini merupakan bahan yang akan dipakai atau digunakan dalam proses reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang menghasilkan oksigen sebagai produk sampingnya. Nah, tahap pertama proses fotosintesis merupakan penyerapan energi matahari oleh klorofil dan perubahannya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADH, dan terjadi pada membran bagian dalam yaitu sistem membran tilakoid. Nah, reaksi terang tahapnya yaitu yang pertama yaitu penyerapan energi matahari oleh pigmen atau klorofil dan sehingga menghasilkan elektron. Nah, pemindahan elektron dari hidrogen ini menghasilkan ATP dan NADPH. Pigmen yang memberikan elektron pada langkah pertama ini memperoleh atau mengambil kembali elektronnya. Penangkapan energi cahaya matahari dengan menghasilkan molekul energi berupa ATP dan NADPH disebut dengan fotosistem. Nah, fotosistem terdiri dari komponen, di mana yang pertama molekul antena, yaitu penangkapan energi cahaya, yang kedua yaitu klorofil sebagai pusat reaksi, dan aseptor elektron, di mana penerima elektron dari klorofil A. Nah, ada dua fotosistem yang menghasilkan elektron melalui dua sistem transport elektron yang berbeda, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Klorofil A pada fotosistem 1 disebut dengan P700, sedangkan klorofil A pada fotosistem 2 disebut dengan P680. Tahap dalam reaksi terang yang pertama yaitu air dipecah sebagai sumber elektron di sistem cahaya 2. Nah, elektron yang tereksitasi mentransfer energi ke rangkaian pembawa elektron dengan tingkat energi yang lebih rendah untuk memompa proton H+ dari stroma ke ruang dalam tilakoid atau matriks. Nah, terjadi perbedaan konsentrasi ion H+ antara dua permukaan membran matriks dan stroma. Beda potensial ini digunakan ion H+ kembali ke stroma melewati enzim ATP untuk membentuk ATP dari ADP. Nah, elektron akhirnya diterima oleh penerima elektron terakhir yaitu NADPH+ sehingga berubah menjadi NADP. Fotosistem. Nah, ini merupakan bentuk gambaran dari proses fotosistem, di mana terjadi pada tilakoid atau grana. Aliran elektron. Terdapat dua rute jalur elektron yang tersimpan pada aseptor elektron primer.
Kedua jalur dimulai dengan penangkapan energi foton menggunakan rantai transport elektron dengan sitokrom untuk chemiosmosis. Nah, sitokrom merupakan kompleks protein yang bertindak sebagai pembawa elektron dalam rantai transport elektron. Nah, aliran elektron non-siklik. Aliran ini menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Elektron dari fotosistem 2 dihilangkan dan diganti oleh elektron yang didonasikan oleh air. Aliran elektron non-siklik ini mensintesis ATP dan NADPH. Donasi elektron mengkonversi air menjadi oksigen dan hidrogen. Aliran elektron siklik hanya menggunakan fotosistem 1. Elektron dari fotosistem 1 ini di-recycle atau digunakan kembali. Aliran elektron siklik mensintesis ATP. Pembentukan ATP dengan bantuan cahaya pada aliran elektron siklik dan aliran elektron siklik juga disebut dengan fotofosforilasi. Sehingga pada aliran elektron siklik ini menghasilkan mensintesis ATP dan sedangkan aliran elektron non siklik mensintesis ATP dan NADPH. Fotofosforilasi siklik. Proses ini berasal dari P700 ke aseptor elektron dan kembali ke P700, di mana terjadi perputaran elektron yang dihasilkan dan ditangkap oleh aseptor sebagai hasil dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, proses sistem transport elektron ini akan membebaskan energi yang digunakan secara tidak langsung untuk pembentukan ATP. Reaksi terang fotosintesis pada fotofosforilasi non-siklik, di mana fotofosforilasi non-siklik ini menggunakan dua fotosistem. Fotosistem 1 P700 dan fotosistem 2 P680. Fotosistem 2 ini mendapatkan elektron berasal dari pemecahan air. Melepaskan elektron diterima oleh fotosistem 2, kemudian fotosistem 2 melepaskan elektron ke fotosistem 1 dan juga melepaskan fosfat yang terbentuk ATP. Nah, fotosistem 1 ini juga akan melepas elektron yang diterima oleh NADPH yang akan membentuk NADPH. Pemecahan air pada awal fotofosforilasi ini disebut dengan fotolisis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, air terurai menjadi hidrogen dan oksigen, di mana oksigen terlepas keluar dan hidrogen dipakai untuk mereduksi fotosistem 2. Jadi urutan elektron pada fotofosforilasi non-siklik adalah H2O terpecah, kemudian untuk mereduksi fotosistem 2 melepaskan elektron diterima fotosistem 1 melepaskan elektron diterima NADPH dan pembentukan NADPH. Jadi bahan fotofosforilasi non-siklik adalah H2O, hasilnya ATP, dan juga NADPH. Tidak lupa dengan bantuan cahaya matahari, karena terjadi reaksi fotorisasi non-siklik. Nah, ini tahapnya. Perbedaan siklik dan non-siklik, di mana siklik menggunakan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1, sedangkan non-siklik menggunakan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Siklik menggunakan arus elektron fotosistem 1 P700, kemudian kembali lagi ke fotosistem 1 atau P700. Jadi prosesnya itu berulang. Sedangkan pada non-siklik itu arus elektron berawal dari pemecahan air atau H2O, kemudian elektronnya digunakan dalam mereduksi fotosistem 2, kemudian fotosistem 2 mengalirkan elektron ke fotosistem 1 dan ke NADP. Kemudian untuk produk yang dihasilkan pada siklik yaitu hanya ATP, sedangkan pada non-siklik produk yang dihasilkan yaitu ATP, NADPH, dan oksigen.
Siklik tidak mengalami fotolisasi, sedangkan non-siklik mengalami fotolisasi. Fotolisasi di mana air atau H2O dipecah menjadi oksigen dan hidrogen, yang di mana hidrogen digunakan untuk mereduksi fotosintesa 2. Siklik tidak memerlukan air, sedangkan non-siklik memerlukan air untuk memerlukan air untuk mereduksi fotosistem 2. Nah, ini merupakan gambaran dari fotosistem 2 dan fotosistem 1, di mana fotosistem 2 mengalirkan energi kepada fotosistem 1 dan juga melepaskan ATP. Sedangkan fotosistem 1 juga mengalirkan energi kepada NADP, kemudian membentuk NADPH. Nah, ini merupakan ringkasan dari proses reaksi terang, di mana reaksi terang akan menghasilkan NADP dan ATP. NADP dan ATP merupakan hasil utama dari proses reaksi terang, di mana produk ini nanti akan digunakan sebagai bahan pada proses reaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.